Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Yang menyukai channel ini dan merasa ini bermanfaat, silahkan like dan share kepada teman-teman yang lain. Kita mulai pembahasan soal yang pertama. Untuk menjawab soal ini, perhatikan saja langsung pada kalimat soal. Gaya bahasa hiperbola terdapat pada kalimat. Nah, pada teks terdapat 4 kalimat. Kalimat manakah yang mengandung unsur gaya bahasa hiperbola? Kalian tentu masih ingat bahwa gaya bahasa hiperbola adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan. Misalnya, ketika kita akan menyebutkan orang menangis menggunakan gaya bahasa hiperbola, maka kita akan mengatakan air matanya tumpah membanjiri. Nah, ini termasuk contoh hiperbola. Nah, pada teks ini yang mengandung unsur gaya bahasa hiperbola antara kalimat 1, 2, 3, dan 4 adalah kalimat yang keempat. Karena di sana ada kata kepala mama sudah hampir pecah. Nah, hampir pecah ini tentu bukan makna yang sebenarnya. Karena kepala kita tidak mungkin pecah hanya gara-gara mendengar suara yang berisik. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, berdasarkan kutipan cerita di atas yang merupakan kalimat tunggal adalah. Nah, perhatikan teks yang ada dalam kotak. Manakah yang merupakan kalimat tunggal di antara kalimat 1, kalimat 2, 3, dan 4? Untuk menjawab soal ini, kalian harus paham yang dimaksud dengan kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya mengandung satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Di antara keempat kalimat di atas yang hanya mengandung satu subjek, satu predikat, dan satu objek adalah kalimat kedua dan kalimat keempat. Pada kalimat kedua, di dapur dia tercenung sesaat. Kemudian kalimat yang keempat, tiba-tiba saja air matanya jatuh. Kedua kalimat ini tidak ada yang mengandung unsur jamak, jadi merupakan kalimat tunggal. Berbeda dengan kalimat yang pertama, Andini membereskan meja dan membawa piring kotor ke dapur. Kata dan menunjukkan bahwa ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Andini. Begitu juga dengan kalimat ketiga. Dia memikirkan kembali ucapan emak dan abah. Nah, emak dan abah menunjukkan bahwa yang menjadi objek ada dua. Jadi bukan kalimat tunggal. Maka jawabannya adalah D. Soal berikutnya, penggalan cerita di atas didominasi unsur intrinsik. Kalian tentu masih ingat bahwa unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, alur, tokoh dan penokohan, latar atau setting, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Bacalah kalimat yang terdapat pada kotak. Putri memperbaiki bagian depan jilbabnya yang turun menutupi mata. Melalui jendela ruang kelas, dia mematut-matut diri. Putri memang dikenal sebagai siswa yang selalu berpakaian rapi. Bukan hanya pakaiannya, catatan pelajarannya pun yang paling rapi di kelas.
Pada penggalan cerpen di atas digambarkan tentang tokoh putri, yaitu anak yang selalu berpakaian rapi dan memiliki catatan pelajaran yang juga rapi. Selain itu ada kalimat melalui jendela ruang kelas. Nah, tergambarlah bahwa latarnya berada di dalam kelas. Jadi, unsur intrinsik yang mendominasi teks tersebut adalah penokohan dan latar. Soal selanjutnya. Pada kutipan cerita di atas, konflik terjadi antara. Nah, kita pahami bahwa konflik adalah masalah. Terkadang disebut juga perselisihan. Nah, siapakah yang bermasalah atau berkonflik pada teks di atas? Pada cerita ini, ternyata tokoh aku tidak sedang bermasalah dengan orang lain, tidak marah pada Tita, juga tidak marah pada Dion. Dia justru sedang menyalahkan dirinya sendiri. Maka, konflik yang terjadi antara aku dan dirinya sendiri, atau jawabannya adalah C. Berikutnya, unsur intrinsik yang mendominasi cuplikan cerpen di atas adalah, soal ini masih tentang unsur intrinsik. Kita baca dulu teksnya. Setiap orang memiliki kisah hidupnya sendiri. Kita tak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi pada orang lain hanya dengan melihat saja. Yang terlihat belum menggambarkan yang terjadi sebenarnya. Penggalan teks cerpen ini berisi pesan-pesan moral yang mengajarkan pada pembacanya bahwa kita tidak boleh menuduh orang sebelum kita tahu kondisi atau kejadian yang sebenarnya. Jadi, penggalan ini berisi unsur intrinsik amanat atau C. Soal berikutnya mengenai struktur teks cerpen. Kalian tentu masih ingat bahwa struktur teks cerpen pada prinsipnya ada 3. Pertama orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi. Nah, ketiga hal ini membentuk sebuah rangkaian cerita. Mari kita baca teks atau penggalan teks di atas. Pada akhirnya, setiap manusia harus bisa berkompromi dengan takdirnya. Hanya itu cara agar tidak lupa bersyukur atas segala kebaikan yang telah dinikmati. Selalu meratapi kegagalan atau hidup yang tidak sesuai dengan impian akan membuat semua semakin berat. Kata-kata yang diucapkan emak ini menyadarkanku pada ambisi yang berlebihan. Dalam sebuah cerita, biasanya kesadaran tokoh tiba atau datang di akhir cerita, dan itu merupakan bagian resolusi atau penyelesaian atas semua permasalahan. Jadi, penggalan cerpen di atas merupakan bagian akhir atau bagian resolusi. Dalam hal ini jawabannya adalah C. Demikianlah pembahasan kita mengenai soal-soal teks cerpen. Mudah-mudahan dapat membantu sehingga kalian bisa mengikuti ulangan dengan hasil yang baik. Sampai jumpa.